Rekam suara kalian dong. Udah lah ya. Shalom, saudara sekalian. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya semuanya hari ini? Kurang semangat. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan bersorak-sorak bagi kemuliaannya. Terima kasih Bapa atas napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Begitu juga dengan berkat-berkat-Mu yang telah kami lalui satu minggu. Sungguh luar biasa berkat-Mu kepada kami umat-Mu di tempat ini. Dan di hari Sabat-Mu ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan kami pribadi lepas pribadi, agar kami layak di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami, menjadi terang bagi kaki kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Bapa, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kita yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita akan masuk ke ruang penyembahan kita. Oh
kami mengucap syukur buat pagi yang cerah ini, buat nafas kehidupan yang masih Kau hembuskan kepada kami. Pribadi lepas pribadi Bapa, kami sangat-sangat berterima kasih untuk itu semua. Terima kasih kami bisa melewati satu minggu yang penuh cobaan Bapa. Tapi kami yakin dan percaya setiap cobaan, pergumulan yang kami hadapi, Kau selalu ada di setiap kami. Kau selalu berada di sisi kami. Kau memperhatikan kami Tuhan. Ajari kami Bapa untuk tetap dekat denganmu, untuk tetap mengasihi. Ini kami Tuhan anak-anak yang datang pada hari ini, sujud di bawah kaki. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan, semua ada di surga Tuhan. Catat nama kami Tuhan di buku kehidupan. Kami tidak mau tertinggal Tuhan. Kami mau dekat denganmu. Kami tahu Tuhan, di akhir-akhir zaman ini banyak berita-berita yang menakutkan, yang membuat kami sangat-sangat takut Tuhan. Tapi kami berpegang pada firman-Mu. Firman-Mu lah yang menguatkan kami sampai saat ini. Firman-Mu lah yang menenangkan kami. Karena Engkau bilang Tuhan, jangan khawatir. Engkau telah memulai sesuatu Tuhan, dan Engkau juga yang akan mengakhirinya. Kami tidak mau Tuhan tertinggal. Kami mau diselamatkan Bapa. Karena Engkau Tuhan, kami ada saat ini. Kau menciptakan kami serupa segambar dengan Engkau. Di mana Tuhan kami akan merayakan hari Paskah, hari kematian Tuhan. Kami sangat berterima kasih. Di mana pada saat itu Engkau menebus dosa kami, rela mati di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa kami yang begitu banyaknya Tuhan. Tarik kami Tuhan kalau kami jauh dari Tuhan. Dekat kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan setiap dosa, pelanggaran, kesalahan apapun itu Tuhan. Sucikan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangku-bangku yang kosong. Kau menarik jiwa-jiwa Tuhan untuk datang ke tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tidak tahu apa yang bergumul mereka Tuhan, tapi Kau tahu isi hatinya Bapa. Kami percaya Tuhan mujizat terjadi di tempat ini. Kau juga Tuhan memberkati yang sakit, sembuhkan dia dengan bilur-bilur kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang menduka Tuhan Kau senangkan Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami tidak ingin pulang dengan sama Tuhan, tapi kami ingin pulang dengan sukacita membawa berkat dari-Mu Tuhan. Kami haus, kami lapar akan firman-Mu Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersorak-sorai, melompat-lompat pergi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kita semua yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, masih semangat berdiri, amin. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, saya ingin bertanya, apakah di sini ada saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Lambaikan tangan saudaraku. Dan minggu-minggu berikutnya bisa bergabung di sini. Amin. Kita akan pujian kita, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus
Engkaulah gunung batuku dan bagian adalah Engkaulah selama-lamanya Tuhan. Engkaulah selama-lamanya Tuhan bagi kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah pujian kami. Engkaulah Tuhan yang layak menerima pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya Engkau Tuhan. Hari ini bersama-sama dengan anak-anak-Mu, kami duduk diam mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan hari ini. Dan biarlah apa yang didengar hari ini Tuhan menjadi rema bagi setiap kami yang datang duduk diberkati dan pulang membawa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara, sekalipun nanti akan disambung oleh hamba. Dan biarlah bukan kami tetapi Engkau lah berbicara, bukan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Ini bukan kacamata hitam ya, kacamata obat. Ya, salam buat Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya ingin nanya, ada sukacita nggak hari ini? Sukacitanya dari dalam hati atau sebentar bilang sukacita? Ditanya, apakah kita sukacita hari ini? Sukacita. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita mendapatkan kabar gembira gitu loh ya. Makanya kabar sukacita itu sepanjang umur hidup kita selalu mendengarnya. Ada percaya nggak? Percaya. Kabar sukacitanya apa? Nah, tuntunan kita untuk bulan ini adalah kuasa darah Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus. Darah itu berbicara tentang, kalau ada dalam Alkitab ya, tentang darah itu berbicara tentang perdamaian. Ya, itu tentang perdamaian. Darah itu juga berbicara tentang karya penebusan. Ya, makanya dikatakan jangan makan darah. Di sini kita yang masih makan apa? Makan darah? Ada nggak yang masih makan darah di sini? Gak apa-apa, jujur-jujuran aja. Masih ada? Makan saksang pakai darah, makan BPK kasih duotanya. Nah, tetapi kalau dalam ilmu kedokteran, Bapak Ibu pernah nggak mendengar ini? Pernah atau mengalami begini? Kalau mau check up, apa yang diperiksa? Darah kan? Melalui darah itu akan ketahuan jenis penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan darah itu, ya apa penyakit itu ada, itu dimenangkan. Jangankan Tuhan, manusia saja sebenarnya dalam ilmu kedokteran itu tidak dibenarkan kita makan darah. Ya. Tetapi hari ini juga kita berbicara tentang kuasa darah Tuhan Yesus. Nah, kuasa darah Tuhan Yesus itu begitu Tuhan Yesus menghembuskan napas yang terakhir. Nah, dikatakan di situ bahwa hubungan Allah dengan manusia hanya sejauh doa. Nah, jadinya kalau kita yang dulu jauh, dan jadi karena darah Yesus, sekarang ini hubungan kita dengan Allah itu menjadi dekat. Ngobrol aja sama Tuhan, ngobrol tentang pergumulan kita sama Tuhan itu di kamar, ya kan? Macam saya ya, berkali-kali saya kasih tahu, ketika saya bokeh saat itu ya,
Besok paginya langsung Tuhan eksekusi uangnya. Luar biasa Pak. Saya lari ke kamar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hari Senin ada pertemuan pekerja, hari Selasa aku harus soal, Rabu aku pelayanan KTM, Kamis aku soal lagi, Jumat MA di Padang Bulan, Sabtu doa puasa, Minggu pelayanan lagi di 3 tempat, tapi limpah di Batu juga ada uang ke Tuhan. Kayak gitu gaya doa dulu. Besok paginya Tuhan kirim duitnya melalui tetangga. Dia minta tolong urusin surat-surat apa. Nah dia kasih uang begitu banyak, yang membuat saya ini heran. Sebenarnya saya uangkan sih, tetapi dia bilang saya ikhlas Om, pakai saja. Ini sebagai rasa gembira saja. Nah dia ini adalah kalau bahasa Bataknya amat gurunya Tengku Rijal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara saat itu. Dia Tengku Rijal Nurdin. Nah dia itu amat gurunya lah gitu. Jadi tetangga belakang rumah. Tuben-tubenan datang. Nah itu saya berdoa. Ya begitu bokeh berdoa dikasih. Nah kemarin begitu mau menikah saya berdoa juga. Tetapi bedanya saat itu saya SMS Bapak Kepala Pembina, Bapak Yonan, saya SMS saat itu, Pak tolong dukung bantu doa. 3 hari lagi saya martupol, tetapi sampai detik ini saya belum memiliki dana. Tetapi hanya dengan doa, apalagi keunitian, saya percaya apa yang Bapak dapat pasti saya dapat. Nah, dia membalas, saya sedang ada di luar negeri. Tetapi begitu saya berdoa buat kamu, ini doanya, kamu harus berdoa. Kami doa sama-sama mungkin pada malam hari itu. Besok sorenya uang dapat. Keren nggak Tuhan itu? Jadi hidup saya ini memang ini. Kalau nggak pertolongan Tuhan saya nggak hidup seperti sekarang ini gitu. Iya. Saya salah satu produk orang yang sebenarnya produk gagal saya bilang. Karena waktu kecil saya itu udah dianggap meninggal dunia dulu. Nah, tetapi masih hidup juga. SMP saya juga dikira udah meninggal. Itu karyawannya ayah saya itu orang abdil ini perkebunan itu sudah datang untuk melayan anaknya Pak Butar. Anaknya Pak Butar wis meninggal. Sopo si Roni wis meninggal. Tetapi aku masih hidup. SMA ini bolong kena mata besi sampai kemari. Itu juga heboh kemarin di Bandar Jambi. Dibilang saya meninggal. Hantam kepala kena tikam. Tetapi masih hidup. Ya kan? Nah, setelah itu hidup saya biasa-biasa saja kok. Kuliah kemarin di Nomensen, tetapi pun nggak tamat. Kenapa? Ya bapak saya meninggal. Ya kan? Jadi saya harus kelarkan kuliah. Setelah itu, ya enggak, saya harus menangani sawit yang ada di Batu untuk adik-adik saya kuliah. Akhirnya saya tetapi ya pada sampai di situ juga. Ternyata adik saya yang di bawah saya langsung itu adalah pemakai dan narkoba terbesar di Kota Medan. Mulai dari perkebunan sampai rumah sampai mobil apapun ceritanya lenyap habis. Jadilah saya gelandangan, ya kan? Saya tidak punya apa-apa lagi. Tetapi puji nama Tuhan, begitu saya menerima karya keselamatan Tuhan Yesus, yang saya mulai awalnya tahun 2001 di Batu Jembon. Nah di situ saya terima. Nah akhirnya mulai ada pemulihan, ya, dan tidak disangka saya dipertemukan dengan jodoh, ya, anak pejabat di Siantar, kepala dinas kebersihan. Seorang gelandangan gak punya kerjaan, ya, bisa menikah dengan anak salah satu pejabat yang ada di Siantar. Memang gak berapa lama kami menikah, ya, Pak, itu pensiun. Tapi puji nama Tuhan. Makanya saya bingung juga ini sama Tuhan. Tuhan, gak ada setetes satu gelang 1 miliar pun pasir itu
belas kali segitu pun tidak ada sesuatu yang baik saya berbuat sama Tuhan. Tetapi kok tengok sampai saat ini saya bisa punya mobil, punya rumah, bisa jalan-jalan sampai ya Labuan Bajo ke Bali berkali-kali ke Pulau Jawa sana, Sulawesi. Nah, saya nggak nyangka, saya nggak pernah menyangka seperti ini. Ya, nah, tetapi setelah saya kaji-kaji, nanti saya ceritakan kenapa saya bisa tentang eksis juga di dalam Tuhan. Nah, tetapi setelah saya menerima benar-benar sungguh-sungguh darah Yesus itu tadi melalui pertobatan saya di tahun 2001 itu, hubungan saya dengan Allah itu dipulihkan. Amin. Nah, setelah itu kita yang dulu sakit, namun oleh darah Tuhan Yesus kita disembuhkan. Ya. Terus apalagi kita yang dulu tidak confidence gitu ya, namun oleh karena darah Yesus, jadi kita tetap eksis. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus itu sendiri. Ya, nah, jadi hari ini kalau kita cerita tentang Tuhan Yesus, saya juga ingin bercerita ya, menyampaikan tadi disambung sama Timothy ya. Saya sebentar. Saya ingin bercerita tentang bagaimana kenapa saya tetap eksis gitu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, dulu memang saya dengan ayah saya kerja di perkebunan di BDT rumah. Jadi kalau kami ketemu itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Begitu ada kesempatan dia pulang 3 bulan. Kami di rumah Medan, dia di rumah dinas. Mama ayah kami yang modal mandir sekali sebulan. Nah, akan tetapi saya teringat waktu kecil dulu ayah saya pernah melakukan kebaktian untuk anak-anaknya gitu. Setiap dia pulang, dia undang hamba Tuhan dan bersama anak-anaknya, kami 5 anaknya, itu membuat suatu kebaktian kecil gitu. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata begitu usia kami anak tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, hidup saya lihat, ya kan? Bapak saya di sana, saya di sini, hidup lihat. Adik saya menjadi pengedar dan pemakai narkoba. Sementara saya nggak narkoba, tetapi saya sukanya lihatlah sana kemari, mabuk sana sini, minuman saya sangat kuat kemarin gitu ya. Terus sampai pada usia 30-an lah itu, akhirnya tahun 2001 saya kok bisa kembali lagi gitu. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu di Amsal 22 ayat 15. Bisa dibukakan tadi. Oh bukan ya. Amsal yang bunyinya dilengkap ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, itu saya ingat. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang. Masalkan iya, kata-katanya melekat, tetapi ayatnya ya nggak apa-apa ya, yang penting firmannya itu perlu diingat ya. Iya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah gitu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan sangat memakai yang namanya kaula muda, generasi muda, untuk menjadi orang-orang yang militan bekerja di ladang-ladangnya Tuhan. Nah, oleh sebab karena itu saat ini yang namanya generasi muda itu harus betul-betul di tempat,
anak-anak yang ada di rumah harus betul-betul diperhatikan. Ya, seperti apa yang terjadi dalam hidup saya dulu, walaupun hanya sebentar kemarin itu kami mengalami kebaktian-kebaktian itu, dan di tengah jalan itu saya sempat menjadi orang yang gak benar, tetapi di 30 tahun ke atas sampai detik ini saya eksis melayani Tuhan kemanapun, ya, bukan hanya di gereja besar, Pospedi Purulingga, Pospedi Namungiri, itu 4 tahun kami buka, mulai dari satu keluarga menjadi satu kampung. Bukan karena kami pinter, nah, kami belum dibekali berbagai macam-macam pengetahuan saat itu, tetapi oleh karena tindakan kita, perbuatan kita, ya, memberikan memberikan hidup kita kepada mereka, maka gereja itu bisa terjadi gitu loh. Luar biasa Tuhan kan dipakai untuk membuka gereja-gereja, termasuk Gunung Gertang kemarin itu. Memang saya nggak terlibat sepenuhnya, tetapi saya ikut membantu dan sekarang sudah permanen. Puji nama Tuhan. Nah, saat ini generasi muda itu sangat diperhatikan. Makanya kalau kita cerita tentang Tuhan Yesus, nah Tuhan Yesus kepada anak-anak itu gimana dulu? Biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada Aku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus sangat memperhatikan anak-anak. Amin. Jadi di sini siapa bapak ibu yang kepengen punya anak itu akhirnya dipakai Tuhan untuk untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjangkau orang-orang yang dulu liar, akhirnya dapat menjadi anak-anak Tuhan, dan pada akhirnya hidupnya diberkati sama seperti saya diberkati. Ini salah satu produknya lah gitu ya, produk yang diberkati. Kalau saya dulu enggak betul nggak kembali lagi ke jalan Tuhan, saya kelar gitu, istilahnya saya selesai. Tetapi begitu saya mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan, akhirnya ya, seperti inilah kita bisa jumpa, ya kan. Sama sangka dulu saya bisa berpikiran untuk membeli mobil, kan kepikiran. Nah, mobil itu nggak saya beli tapi kasih, gitu. Baiknya bukan tidak. Nah, jadi saya sarankan setiap kita, Bapak Ibu yang berada dalam nama Tuhan Yesus, kita perhatikan anak-anak yang ada di rumah, anak-anak juga anak-anak tetangga, anak-anak yang saudara-saudara kita, keponakan siapapun itu, kita kalau bisa ya doakan, arahkan mereka itu mengenal firman Tuhan. Istri saya punya 14 keponakan. Nah, bagaimana caranya supaya keponakan-keponakan ini nanti dipakai Tuhan? Jadi saya dan istri itu memberi hadiah setiap tahun bagi anak-anak yang sanggup membaca firman Tuhan semua pasal satu Alkitab itu dalam 1 tahun kelar. Tetapi setiap mereka membaca, mereka harus melapor dari ayat mana, bunyinya seperti apa. Nah, jadi sampai detik ini ada beberapa yang KO, tetapi ada beberapa yang tetap eksis. Puji nama Tuhan ya. Jadi kita membina anak-anak itu kepada hal-hal yang benar, kepada firman Tuhan. Nanti diteruskan sama Timothy, saya cuma katakan. Nah, jadi pada akhirnya Bapak Ibu, kitab Amsal itu, dan saya ulang ya, didilah anak muda menurut jalan yang patut baginya, ya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, Timo, coba dijelaskan ya dari pandangan.
Halo kepada Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita saat ini diberikan kesehatan, bahkan kita di saat ini diberikan kesempatan untuk memuji dan menyatakan nama Tuhan. Nah, sebenarnya saya datang ke sini agak kaget juga karena ada 2 kali ke sini tidak nampak dengan Bapak ini, dan ini ketiga kalinya saya pergi ke sini saya nampak dengan Bapak ini. Sebenarnya beliau ini adalah dosen saya, 2 kali jumpa dengan beliau selalu itu di setiap hari Selasa. Karena belum mata kuliah beliau selalu masuk dengan kami, bahkan Pak Roni juga. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Jadi semoga terima kasih kepada Bapak telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa melayani di tempat ini. Nah, puji nama Tuhan. Saat ini kita memasuki bulan yang keempat, minggu kedua, di mana gereja kita saat ini memberikan tema kuasa darah Yesus. Nah, kuasa darah Yesus, apa yang bisa kita ambil dari sini? Nah, Bapa memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk apa? Mengabarkan kabar keselamatan bagi setiap kita. Mari coba kita pikirkan dalam pikiran kita. Apakah kita rela memberikan sesuatu yang berharga bagi setiap kita? Nah, saya rasa ketika saya mempunyai berharga, saya pasti tidak akan rela untuk memberikannya. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang berharga. Sama seperti Bapak kita yang di surga. Dia tahu dunianya itu rusak. Karena apa? Masih berfokus pada diri sendiri, menganggap bahwa kehendak Tuhan itu tidak seperti yang baik. Nah, tapi dia memberikan apa? Yesus. Supaya apa? Penghuni surga itu dipenuhi oleh adanya kita. Ya. Dalam perjanjian lama, di mana darah di situ pertama kali dicurahkan, khususnya pada saat peristiwa bangsa Israel, di situ Paskah terjadi, di mana adanya darah anak domba itu dioleskan di setiap pintu rumah. Tujuannya supaya apa? Supaya anak-anak sulung itu diselamatkan pada saat itu. Nah, pengertian darah di situ pada zaman itu, darah digunakan supaya pengorbanan yang dibuat oleh darah supaya apa? Supaya dosa itu ditutupi. Nah, padahal kita adalah anak-anak Allah. Nah, pribadinya Allah itu kan pribadi yang sempurna, ya. Kalau Allah itu ada pribadi yang sempurna, maka kita juga harus menjadi pribadi yang sempurna. Nah, untuk itulah Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita. Nah, di sini saya buat 4 poin. Di sini saya buat subjudul mengikuti teladan Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, apa teladan Bapa kita ataupun Tuhan Yesus yang harus kita ikuti? Mari kita buka sama-sama Lukas 6 ayat yang ke-36. Saya mohon agar dibuat di slide-nya. Lukas 6 ayat yang ke-36. Nah, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, coba kita ubah kata murah hati itu menjadi mau mengampuni. Dan saya meminta juga supaya Bapak Ibu ikut sama-sama membaca, ya. Kata murah hatinya itu diubah menjadi mau mengampuni. 1, 2, 3, ya. Hendaklah kamu mau mengampuni sama seperti Bapamu yang mau mengampuni. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seorang anak sifatnya itu muncul dari siapa? Mengikuti teladan orang tuanya. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia. Saya lupa itu ayatnya di mana. Ketika dia dihadapkan dengan ahli-ahli Taurat, dia menjawab seperti apa? Dia menjawab begini, aku datang ke dunia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku, yaitu apa? Teladan Bapa kita yang di surga. Nah, poin yang pertama saya buat di sini adalah apakah teladan Bapa rohani kita? Yaitu adalah mau mengampuni kita. Itulah kebaikan Bapak kita, Bapak Ibu. Kadang setiap hari kita kadang membuat dosa, kadang kita juga tidak melakukan apa menjadi kehendak Bapak, sama seperti orang tua kita, ya. Kadang di sekolah seorang anak itu kadang membuat sesuatu yang tidak baik kepada teman-temannya. Nah, ketika orang tua yang dipanggil, siapa mungkin yang tidak malu ketika melihat kita dipanggil karena kesalahan kita, karena kesalahan anak kita.
Orang tua pasti malu. Saya juga pernah mengalami ketika saya dipanggil di sekolah. Karena dulu itu saya itu ketika ada masalah, saya tidak mau cerita kepada orang tua saya, apalagi di sekolah. Karena memang kalau orang tua saya dipanggil, wah bisa-bisa saya dimarahin di rumah. Bahkan segala hukuman, segala ya, kalau bisa orang tua saya itu kadang main tahan sama saya ketika saya itu berbuat masalah di sekolah. Apalagi itu kejadian yang pada saat SD. Dulu itu saya pernah banting anak orang. Maaf ya Bapak Ibu kalau mendengar hal seperti ini, tapi itu saya diamkan kepada mama saya supaya mama saya itu tidak tahu. Karena kalau mama saya itu tahu, bisa-bisa saya dihajar juga di rumah. Nah, akan tetapi kemarin itu saya baru cerita ke mama saya. Saya bilang begini, maaf ya Timo baru bercerita sekarang. Ada apa itu? Iya dulu Timo pas SD pernah banting anak orang. Waduh, kok kamu gak pernah cerita mama? Saya bilang gitu, saya takut kalau mama marah bilang begitu. Itulah kan, makanya jangan marah, jangan terlalu emosi sama orang lain, akibatnya kena kan, kayak gitu. Gimana keadaan anak itu? Saya langsung bilang, biar puji Tuhan, anak itu tangannya tidak apa-apa. Padahal besoknya, besoknya pada saat sesudah saya banting anak itu datang sama saya tangannya dan seperti ini. Dia bilang begini, Bang, tangan saya udah gak bisa digerakkan lagi, Bang. Waduh, saya bilang seperti itu. Pikiran saya, aduh gimana ini orang tuanya ngomong apa dengan saya seperti itu. Tapi puji Tuhan, orang tuanya tidak malah datang sama saya gitu loh. Jadi malam hari itu saya doa sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku tidak berani ngomong sama mamaku ketika kalau mamaku tahu, bisa-bisa aku kena juga. Karena waktu itu juga saya masih tinggal di rumah opo saya. Memang opo saya ketika memang ada masalah apapun itu dengan cucunya, pasti dia langsung marah ke cucunya. Dan marahnya itu begitu luar biasa. Nah, apa yang dapat kita ambil dari sini? Orang tua kita mau mengampuni kita, begitu juga dengan Bapa kita yang ada di surga. Ya, sering sekali orang mengatakan dosa kecil, dosa besar, dan membanding-bandingkan dosa orang dengan dosa kita. Ya mungkin dosa kita itu ya mungkin sekedar mencuri orang lain sudah membunuh banyak orang, menjadi pembunuh bayaran gitu ya. Nah, tapi Bapak kita tidak melihat itu. Bapak kita mau supaya kita yaitu tadi mendekat kepadanya, mempunyai relasi dengan dia sama seperti orang tua dan anak. Bagaimana hubungan, kita tahu bagaimana kedekatan antara orang tua dan anak, kita lihat dengan relasi antara orang tua dan anak. Bagaimana terhadap seorang anak itu ada, itu muncul dari relasi antara orang tua dengan anaknya. Begitu juga dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, poin yang kedua, di sini saya akan membahas mengapa kita harus mengampuni. Nah, sering sekali kita berpikir, kenapa ya? Apalagi ketika kita dinasihati oleh orang tua kita, kenapa ya? Harus seperti itu jalannya. Sering sekali ketika kita berbuat salah, kita berpikir, loh, apa ya? Kenapa di dunia ini ya? Kenapa harus seperti ini jalannya gitu? Mengapa kita harus mengampuni? Ya. Mari kita buka dari Alkitab kita Matius pasal 6 ayatnya yang ke-14 dan sampai ayat yang ke-15. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang ada di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Saya mungkin akan menghubungkannya kepada sifat jelek. Dari mana sifat jelek kita itu muncul? Nah, mama saya itu sering mengatakan kepada saya bahwa, nah, kamu tidak boleh membenci orang lain. Saya harus bertanya, kenapa Ma? Karena ketika kamu membenci orang lain, sifat jeleknya itu bakalan turun ke kamu. Saya awalnya gak percaya ya. Saya mungkin akan sedikit cerita mengenai yang keluarga saya. Mama saya dan papa saya itu sudah lama menikah. Nah, saya itu dari umur 6 tahun, lebih tepatnya dari kelas 1 SD sudah pisah dengan papa saya.
sampai sekarang tidak bisa merasakan kasih seorang bapak. Nah, tapi di situ saya sangat benci karena apa? Setiap sekali dulu saya pulang sekolah, saya melihat anak-anaknya selalu dengan bapaknya gitu ya. SD selalu itu naik mobil dengan bapaknya, sementara saya kadang dijemput oleh tulang saya. Bahkan kawan-kawan saya nanya, "Ibu, itu bapakmu ya?" Maksud saya bilang, "Bukan, itu teman aku tuh." Nah, aja bilang bapakku. Kadang saya bilang seperti dalam hati, Tuhan kok gini ya? Tuhan kok gini ya? Kadang saya itu berpikir, Tuhan kok seperti ini ya jalan yang harus Tuhan hadapi gitu. Kadang ada rasa benci dalam hati saya kepada bapak saya karena bapak saya tidak bertanggung jawab sama saya. Nah, tapi saya mau bersyukur punya seorang mama yang sekaligus berjuang mati-matian demi saya dan kakak saya, bahkan selalu menasihati kami dimanapun kami berada gitu ya. Nah, kadang orang-orang sekitar kita itu kadang bisa jahat sama kita karena kita tidak punya bapak. Mereka bisa suka-sukanya kepada kita. Tapi mama saya selalu bilang begini kepada kami, jangan benci bapak kalian. Nah, waktu saya masuk kampus kemarin pada saat wawancara, calon dosen saya pada saat itu bilang sama saya, karena waktu itu ditulis penyebabnya seperti apa dan bagaimana. Dosen saya bilang begini, "Nak, ampuni bapakmu ya, supaya apa? Supaya kepahitan itu tidak ada dalam dirimu." Nah, di situ saya mencoba untuk menumbuhkan rasa untuk mengampuni bapak saya. Awalnya itu sakit, sama seperti Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Ada orang-orang yang menghujat dia sampai dia bilang seperti itu, sampai orang yang menghujat dia itu bilang seperti ini, "Turunlah kau dari salibmu itu, katanya kau Tuhan, kau kan punya kuasa untuk bisa turun dari situ. Katanya kau bangkit pada hari ketiga itu, kalau mau turun aja sekarang." Itu ya kalau bahasanya kita katakan seperti itu ya. Tapi apa Tuhan Yesus katakan? "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ketika saya membaca kembali tentang itu, saya langsung ingat ke pribadi saya. Tuhan aja seperti ini, apalagi saya gitu. Ya, mungkin orang-orang yang ada di luar kita mau menjelek-jelekan kita, keluarga kita, bahkan sahabat kita yang bermaksud untuk menjatuhkan iman kita. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan. Karena Bapak kita mau juga memaafkan. Sekalipun kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama bagaimana bangsa Israel itu menghadapi penghukuman yang begitu luar biasa. Tapi ingat, apapun itu caranya, Tuhan selalu membawa kebaikan. Apapun itu caranya, Tuhan membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Amin. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, siapakah yang harus belajar untuk mengampuni? Mari kita buka Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Oke. Nah, di sini ada dikatakan seperti ini. Berfirman Allah, bagaimana kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini saya fokus kepada gambar. Gambar dalam bahasa Ibrani itu disebut Tselem, mengacu kepada karakter. Nah, kita seringkali mengatakan bahwa puji-puji, Kristus mengatakan bahkan dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, kalau kita itu adalah anak Allah. Nah, kalau kita anak Allah, berarti kita itu meniru siapa? Karakternya. Begitu juga orang tua dengan anak. Orang tua juga harus memberikan teladan yang baik supaya apa? Anak-anaknya bisa berperilaku hal-hal yang baik kepada teman-temannya, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Harus memberikan perilaku yang baik. Karena apa? Seorang anak melihat apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Perilaku orang tuanya kepada, bukan hanya kepada anak-anaknya, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana orang tua itu berbicara kepada teman sekerjanya, bagaimana orang tua juga berbicara kepada sanak saudaranya, begitu juga yang ditiru oleh anak-anak. Begitu juga yang kita hidupkan pada saat ini. Kalau kita bicara bahwa ya aku anak Allah, berarti kita harus mengikuti kehendak Allah.
Akan tetapi kenapa hal itu sampai sekarang tidak terjadi? Ya. Karena apa? Pikiran, hati, bahkan tindakan kita masih menganggap bahwa diri kita itu lebih baik. No, diri kita tidak sepenuhnya baik. Dalam kehidupan perjanjian, dalam kita perjanjian lama dan perjanjian baru, semuanya terbongkar. Bagaimana anak-anak Allah itu bisa rusak karena pengaruh orang tua yang tidak baik. Saya mungkin akan jelaskan 3, yang menyebutkan 3 saja. Bagaimana Eli tidak memperhatikan anak-anaknya dengan baik. Hasil apa? Anaknya mati dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Samuel juga seperti itu. Saya mungkin nggak mengatakan bahwa didikan Samuel itu tidak sepenuhnya baik. Pasti baik. Nabi Tuhan loh, dipilih Tuhan sejak kecil. Mengapa anak itu tidak baik? Mari kita sadarkan dalam diri kita tegakkan dalam diri kita. Kita juga kadang seperti itu. Bapak kita baik, memberikan pengaruh yang baik bagi kita. Firman-Nya itu sudah ditulis untuk mengajarkan kita, untuk mengingatkan kita, tapi kitanya selalu tidak menaati apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, saya akan berikan kesaksian bagaimana pengampunan Tuhan itu nyata bagi saya. Nah, kuping saya kemarin waktu bulan yang ketiga sedikit mengalami gangguan. Rasanya itu seperti tertutupi di sebelah kanan saya. Saya nggak tahu ini karena apa, saya nggak tahu itu karena apa. Nah, akhirnya saya katakan kepada mama saya, "Ma, ayo mama kita ke THT untuk memeriksa kuping saya." Mama saya langsung bilang begini, "Apa lagi dengan kupingmu?" katanya gitu. Mama saya langsung bilang, "Aduh ma, rasanya agak mendengar banget, nggak bisa dengar apa-apa." Bahkan pada saat pelayanan kemarin juga saya harus memakai kuping kiri saya supaya saya bisa mendengar, karena memang kemarin yang bermasalah itu di bagian kanan saya. Nah, mama saya langsung bilang, "Tuh lah kan, jangan kau sering pakai headset itu." Karena kalau saya kemana-mana itu selalu pakai headset, karena saya itu suka musik. Kemana-mana itu saya selalu dengar musik di telinga saya, pakai headset juga. Dan orang tua itu selalu bilang sama saya, "Jangan kau pasang buat-buat, itulah kan gak ke kupingmu itu kan." Langsung kalau orang tua ya zaman sekarang apapun itu keperluan pasti langsung bilang, "Nggak ada mau mana gitu loh. Bang, saya dengar itu, aduh Tuhan gimana ini ya, kuping saya jadi seperti ini, kok jadi kayak gini gitu loh. Mau saya langsung bilang, "Udah, doa kau sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan," katanya gitu. Saya pikir segampang itu ya gitu. Kita jadikan Tuhan kita itu seperti jin yang datang cuma untuk pada saat kita perlunya saja. Nah, akhirnya saya datang doa ibadah setiap malam, minta pertolongan sama Tuhan. Waktu itu yang ketiga, bulan ketiga pada saat itu juga ketika saya bermasalah, saya doa minta ampun sama Tuhan. Hari pertama kuping saya masih biasa-biasa, masih seperti kejadian kemarin sebenarnya. Pak, saya sakit, tidak enak menyenangkan, tidak menyenangkan lah pokoknya. Pada saat itu tidak bisa menyenangkan apa-apa di bagian sini. Nah, hari keduanya saya bilang, "Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku janji aku tidak akan melakukan hal yang sama lagi." Saya bilang seperti itu. Nah, waktu sebelum tidur itu memang mama saya ada kasih sebuah obat. Saya nggak tahu obatnya apa. Dia bilang itu untuk kupingmu, katanya gitu. Ya, karena saya pikir apa kuping gitu ya. Saya minum. Akhirnya tidur. Hari yang ketiga, saya merasa bahwa loh, ini kok udah mulai agak normal nih. Saya pikir seperti itu. Tapi masih agak rasa dengung itu masih agak sedikit, itu masih ada muncul. Lalu saya bilang, "Ma, ini udah enakan uang, udah agak enakan gimana ya?" Mungkin lagi gitu. "Apa kita harus kerja aja lagi?" Lalu mama saya bilang, "Udah gini aja, tunggu besok. Kalau besok masih rasakan hal sama, baru kita besok pergi ke THT ya," katanya gitu. Nah, saya karena mama saya bilang seperti itu dan saya tahu juga kondisinya seperti apa, dan saya harus berkata, "Oh, oke lah kalau seperti itu." Nah, karena saya taat. Besoknya
Saya rasakan ini rasa menanggung ini tidak ada apa-apa lagi, gitu loh. Saya langsung bilang ke mama, "Mah, kupingku udah bisa, mah, udah nggak ada lagi. Berarti kita nggak usah hati-hati ya, mah." Langsung saya bilang, langsung mama saya bilang, "Itulah baiknya Tuhan. Jadi kamu harus tahu bagaimana Tuhan memproses hidup kita untuk menjadi lebih baik." Ya. Apa yang kita lihat dari sini? Kasih Tuhan itu ada bagi saya dan bagi keluarga saya. Nah, coba bayangkan kalau saya itu kerja handbrake, tiba-tiba kuping saya bermasalah pada saat itu. Harus mengeluarkan, karena kalau misalnya saya kerja handbrake, saya mungkin akan menyampaikan kepada Bapak berapa nominalnya. Kalau sekali keluar ke sana, memang saya juga pernah mengawali kapal saya pada saat itu, nominalnya itu sekitar sekali cek itu 400.000 gitu loh. Nah, kadang kalau orang-orang masih berpikir mengeluarkan 400.000 hanya untuk ngecek kuping gitu ya, kupingnya cuma di sini doang kadang. Berpikir 400.000 cuma ngecek ini doang gitu loh, masa harus kita keluarkan gitu ya 400.000. Kadang kita mempunyai sisi perhitungan seperti itu. Tapi apa yang kita dapat dari sini? Begitulah kasih Tuhan bagi kita. Kita nggak perlu keluar uang untuk menyembuhkan, kita nggak perlu keluar uang untuk melakukan segala sesuatunya, tapi tindakan Tuhan yang nyata itu mengampuni. Ini adalah pembelajaran bagi kita. Tuhan aja mau mengampuni kesalahan kita, apalagi kita. Apakah kita nggak bisa belajar untuk memaafkan? Ataupun apakah kita nggak bisa belajar untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita? Sekalipun kita berkata, "Waduh, saya nggak kenal dengan orang itu." Tapi apa yang kita belajar dari sini? Yaitu jiwa, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertemu dengan jiwa-jiwa yang mungkin dia tidak pernah dengan karakternya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa. Dia tidak tahu bagaimana, dia tidak tahu bahkan bagaimana orang-orang yang dihadapinya. Meskipun dia itu Tuhan, ya, pasti ada rasa kekecewaan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus. Kita nggak tahu bagaimana dia menghadapi orang-orang pada saat itu. Tapi di sini kita belajar bahwa mari kita selalu memaafkan. Karena apa? Itulah kuasa darah Yesus yang dinyatakan bagi kita. Amin. Poin yang terakhir, bagaimana cara kita mengampuni? Nah, cara kita mengampuni itu seperti apa? Kita baca Amsal 3 ayat 3 sampai ayat 4. Nah, saya fokus ke ayat 3-nya saja. Amsal 3 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau karena itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika firman Tuhan itu kita baca, jangan hanya sekedar kita ingat, tetapi firman Tuhan itu harus juga kita tanam dalam hati kita. Supaya apa? Supaya firman itu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam diri kita, ya. Jadi begini, orang dalam kitab Matius juga dikatakan orang itu apa dari buah itu. Percuma dia baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, Balak. Cep. Dalam hati dan firman Tuhan kita diingatkan untuk selalu menjadi buah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Tanamkanlah itu dalam hati kita. Tuliskanlah itu pada loh hati kita firman itu. Supaya apa? Firman itu bukan hanya sekedar catatan, bukan hanya sekedar buku yang kadang kita buat sebagai miniatur, bukan hanya itu. Tapi perbuatlah itu setiap hari dimanapun kita berada. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau memaafkan kita, mungkin hanya jadi sekedar kataan ya. Kita baca itu, ampunilah mereka ya Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tapi pelajarannya di sini apa? Lakukanlah firman Tuhan. Kita harus mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita supaya apa? Buah hidup kita itu kelihatan
dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Mengampuni, mengampuni, lebih mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Nah, Bapak Ibu, kita kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kepada siapakah para pemimpin bangsa itu datang? Kepada siapakah para pemimpin daerah itu datang? Nah, ternyata kalau kita lihat dari televisi dan media, banyak para pemimpin itu yang datang bertukar pikiran kepada pemimpin-pemimpin agama, baik itu agama seberang maupun agama kita Kristen, mengikut Kristus. Nah, gereja yang ada saat ini itu sudah banyak para pemimpin yang datang, ya, mulai dari Bapak Yusuf Kala, Surya Paloh, bahkan pengusaha kondang, ya, si Haritanu, dan yang lain-lainnya itu udah banyak itu datang. Apalagi Menteri Bapak Yasona, semua datang untuk cerita. Nah, enggaklah kita terlalu bangga dengan pangkat, tidak terlalu bangga kita dengan keadaan yang orang yang berhasil mungkin di pemerintahan, ya, tetapi kita bangga dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang dapat membina para pemimpin bangsa maupun daerah dan juga kota, ya. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi yang seperti itu, ya? Kita perlengkapilah diri kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah, gereja di mana kita saat ini punya wadah itu ada namanya sekolah tinggi teologi, ya, STT tentang kebenaran. Sekarang ini di akhir zaman ini, saya lihat sudah banyak orang yang di WA saya, ya, udah banyak yang bertanya tentang kapan pendaftaran. Nah, Bapak Ibu, kalau ada tetangga atau siapapun, saudara siapapun, ya, ayo ceritakan tentang kehebatan Tuhan. Dan biarlah mereka dibina melalui sekolah tinggi teologi. Gak jauh-jauh ada di Sumatera Barat, ya. Nah, saya juga saat ini sedang berkuliah di situ. Bapak ini adalah dosen terbaik kami, ya, Bapak Jonta. Silap sedikit saya ngomong dapat nilai E, ya. Nah, puji Tuhan saya diundang kemari, berarti udah di tangan, ya. Jadi semua akan kembali kepada jalan-jalan Tuhan, kata kita Amsal dia. Jadi kita pun gak mandang umur. Umur saya saat ini 50 tahun, tetapi saya harus memperlengkapi diri saya dengan kebenaran firman Tuhan agar saya tidak akan salah berbicara kepada orang. Nah, nanti kalau ada tetangga siapapun, kasih tahu mau jadi orang tempat curhatnya pemerintahan. Ayo perlengkapi diri kita dengan ilmu pengetahuan tentang firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hanya setuju, mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari ini kami sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan untuk dapat membentuk kaulah muda dan belajar untuk mengampuni. Biarlah kiranya Kristus Yesus itu benar-benar jadi teladan yang keluar dari dasar lubuk hati kami untuk kami dapat mengampuni siapapun, baik itu yang ada di rumah, tetangga, maupun siapa saja Tuhan. Kami akan mengampuni dan mengampuni. Karena ketika kami tidak mengampuni, kami
sudah terjerat dalam tipu daya iblis yang menjerat kami ke dalam jalan-jalan kegelapan. Dan biarlah dengan cara mengampuni kami dapat berjalan bersama-sama dengan Kristus, dan kami diselamatkan dari keadaan dunia yang semakin tidak baik. Dunia mungkin semakin tidak baik, tetapi anak-anak Tuhan semakin lama semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah selesai. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menyuburkan tanaman benih yang kami tabur. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Bang Roni dan Bang Timo ya. Ya, thank you ya. Jadi saudaraku, dari dua hamba Tuhan ini tentu kita bisa belajar. Artinya apa saudaraku? Ini pegang, ini kebenaran ya. Bukan manusia yang cari Tuhan. Ingat ya, Tuhan yang cari manusia ya. Makanya agama kita ini terbalik dengan agama-agama lain ya. Kalau agama-agama lain manusia yang cari Tuhan. Kalau manusia cari Tuhan gak dapat ya. Kenapa gitu saudara? Kamu gak layak ya. Manusia itu penuh dengan dosa. Roma bilang, kitab Roma bilang, manusia tidak ada yang baik ya. Nah, jadi untuk itu saudaraku, kayak seperti Pak Rodi tadi cerita ya kan, akhirnya ya, itu tadi saudaraku, bahwasanya kita ini dicari Tuhan ya. Kita ini sudah dipilih Tuhan. Pak Rodi mau lari kemana? Gak bisa ya kan? Atimo tadi itu, coba masa kecilnya ditinggalkan papa dan papanya ya. Dia sudah dicari Tuhan gitu. Nah, untuk itulah makanya jangan keraskan hatimu ya. Jadi hari ini kita mendapat satu pelajaran. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, ayo ya. Tuhan bilang begini, sudah selesai, tetelestai. Artinya apa saudara? Udah selesai. Contoh ya, kalau ibu Itin itu masih hidup, betul? Nanti meninggal 10 tahun lagi, udah selesai dosanya. Ngerti kan? Jadi kalau buat dosa, jadi gini ya, kalau orang terus berbuat dosa, terus berbuat dosa, yang tidak sadar-sadar itu masuk neraka. Dan biasanya orang yang sudah percaya kepada Kristus, dia percaya bahwasanya imannya bertumbuh, pengenalan akan Kristus, maka ketika dia berbuat dosa, dia kan bisa mengampuni ya. Dia bisa lepas terus cepat mengampuni ya. Itu tandanya saudara ya. Jadi untuk itu seperti dibilang Timo tadi, tema kita itu adalah kuasa darah Yesus ya. Cuman kadang-kadang ini kan gak dimengerti, kadang-kadang gak diajarin ya. Roma katakan di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Itu ingat ya. Jadi sebenarnya kita ini enak dong, gratis ya. Coba bayangkan kalau Tuhan yang cari manusia, artinya apa? Tuhan tahu manusia ini berdosa ya. Nah, untuk itulah makanya Tuhan datang supaya apa saudara? Supaya mengampuni dosa kita ya. Terus untuk mengampuni dosa kita nggak boleh hanya Tuhan, harus pakai manusia juga. Dicek ya, diteliti di dunia, ada nggak manusia yang bisa menebus dosa manusia? Dicek, nggak ada, karena manusia itu berdosa. Dicek di surga, oh ada ya, ada, yaitu itu makanya diutus anaknya ya kan? Makanya Yesus tidak lahir dari batu, Yesus tidak lahir dari binatang ya. Coba itu. Nah, makanya kita harus ngerti ya. Jadi Tuhan itu menjelma menjadi manusia untuk apa? Dalam rangka menyelamatkan kita ya. Makanya kadang-kadang di dunia sana kita selalu dihina, dimaki. Masa orang Kristen Tuhannya manusia? Ya kan? Karena dia nggak ngerti ceritanya ya. Jadi Tuhan yang mencari manusia, itu dengar ya. Gitu. Jadi kalau Anda mau cari Tuhan, kalau tidak dipilih Tuhan nggak bisa ya. Makanya kalau Anda lihat di Alkitab, orang-orang yang dikeraskan Tuhan hatinya
Memang itu memang tempat orang neraka sana. Tetapi kalau Anda sudah dipilih Tuhan, jangan macam-macam. Anda mau lari kemana? Dikejar sama Tuhan. Dikejar sama Tuhan. Tidak bertobat, dikejar lagi. Diberi kesempatan, tidak mau lagi, ya udah. Maka dicatat dalam Alkitab, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati si Hanun. Nah, seperti itu. Jadi kita bersyukur hari ini ya, lewat kedua hamba Tuhan ini kita diingatkan kembali. Karena memang apa? Pasca. Artinya apa saudara? Perdamaian. Ya. Karena yang bisa membuat damai itu cuma Tuhan Yesus. Ya. Makanya dia lahir dari seorang manusia, Bunda Maria. Ya. Tetapi Maria bukannya menikah saudara. Ya. Nah, itu dia ya. Jadi artinya manusia bisa ditebus ya, oleh Tuhan harus lewat manusia. Makanya Tuhan menjelma menjadi manusia. Kalau Tuhan mau jadi apa-apa pasti bisa ya. Itulah hebatnya. Makanya kita ini percaya ya, hanya percaya. Sudah selesai. Kenapa saudara? Bukan perbuatan baikmu kau dapat keselamatan. Hati-hati ya, jangan sesat ya, hati-hati ya. Karena berbuat baik selamat. Oh no, enggak. Kalau Anda berbuat baik berarti berarti pakai uang gitu kan. Jadi orang-orang kaya aja yang masuk surga. Oh no, bukan karena perbuatan baik. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman ya. Iman di dalam Yesus. Makanya orang yang beriman dalam Yesus tidak akan mungkin lagi dia berbuat dosa ya. Artinya kalau dia berbuat dosa pun cepat bertobat ya. Itulah makanya Tuhan bilang sudah selesai. Artinya apa? Orang yang percaya kepada Kristus, walaupun hari ini kita hidup masih lakukan dosa, tapi Tuhan bilang aku sudah tanggung itu semua di kayu salib. Jadi Pak, enak dong. Enak apanya? Kalau sudah ditanggung artinya enak Pak, kita buat dosa-dosa sekalian. Hati-hati ya, kan saya bilang tadi, orang yang beriman kepada Kristus tidak berbuat dosa lagi. Saya percaya ketika Anda salah ngomong, Anda melakukan kesalahan, Anda langsung diingatkan sama Roh Kudus, ayo anakku mengampuni ya. Itu makanya coba kita buka dulu Efesus 2 ayat 10. Saya tutup di sini ya. Jadi kita baca bersama ya. Jadi buat mahasiswa saya ini luar biasa sekarang. Kenapa saya undang Pak Romi ya? Karena biarlah wadah ini menjadi tempat latihan mereka ya. Karena memang harus begitu. Jadi STT Pelita Kebenaran bukan hanya mengajar tentang intelek saja, tapi artinya karakter ya. Bagaimana dia cakap dalam mengajar ya. Coba kita baca 2-3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Cukup sampai situ dulu. Jadi orang yang sudah dipilih Tuhan, orang yang sudah ditebus dosa oleh Tuhan ya kan? Tidak boleh lagi iya Pak Pendeta, Yesus kan sudah selesai. Oke. Dosamu kita kan sudah selesai. Yes. Terus kalau bagaimana kalau kita berbuat dosa? Makanya Tuhan bilang begini, kalau kau masih berbuat dosa, aku akan hajar kau, aku akan sikat kau. Itu dia ya. Tapi artinya tidak bisa ada orang yang membuat satu ketetapan lagi, karena Yesus sudah disalib, sudah selesai. Arti sudah selesai itu dosamu sudah ditanggung sampai kita nanti mati, udah ditanggung ya. Cuman berjaga-jagalah kata Tuhan, berdoa. Ini dia, kita sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi artinya gini, nggak mungkin ujuk-ujuknya baik dulu baru percaya. Jangan dibalik ya. Kamu udah dipilih dulu, jadi percaya, kau punya iman, baru hasilnya baik. Jadi iman itu buahnya pekerjaan baik. Itu dia ya. Jadi kita bersyukur saudaraku. Makanya Paskah ya, itu menjadi peringatan bangsa Israel ya, hujan awal. Jadi sekarang di bangsa Israel itu peringatan yang sangat penting ya, karena Paskah itu berbicara tentang pembebasan, pendamaian ya.
Jadi buat kita semuanya, sekali lagi terima kasih buat Bang Roni dan Bang Timo. Terima kasih ya, terus semangat melayani Tuhan. Saya percaya kedua hamba ini selalu melayani Tuhan. Saya mau bilang buat kita, itulah dia. Saudara, upah melayani Tuhan. Ya, upah melayani Tuhan luar biasa. Ya. Mereka diberkati sehat, ya, gitu. Keluarga mereka diberkati, damai selalu ada. Ya. Tantangan bukan makin sedikit, makin banyak, tetapi mereka tetap percaya bahwasanya mereka sudah selesai, dosa mereka ya sudah dibayar sama Yesus Kristus. Kita semua sudah dibayar sama Yesus Kristus. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Ayo, ya, iman kita bangkit. Ya, untuk melayani Tuhan. Memang kalau nggak melayani Tuhan tak bisa. Ya, iblis akan mengatakan, tapi saudara dengar lewat Paskah, ya, di bawah kolong langit ini yang percaya kepada Kristus ya. Tuhan bilang lewat darahku ya, yang kutumpahkan kepadamu, maka engkau telah kupilih. Jadi kita bersyukurlah menjadi orang-orang yang sudah pilihan Tuhan. Amin. Sehingga alamat kita jelas ya. Kita nggak ragu lagi. Kalaupun kita mati untuk Kristus ya. Kenapa saudaraku? Iya, itu makanya kalau ada orang mati, rest in peace ya kan, istirahat dengan damai. Jangan tuh. Makanya di neraka nggak ada dibilang orang, ya rest in peace, nggak ada dibilang. Ya, karena di neraka itu nggak ada istirahat, disiksa terus. Ya, itu. Makanya kalau kita yang masuk surga kan langsung dibilang rest in peace. Ya. Kita istirahat. Bersyukur ya. Jadi tetaplah semangat walaupun banyak masalah, tetapi terus bahwasanya darah Yesus, ya. Darah Yesus ya. Jadi darah Yesus telah menyembuhkanmu, itu artinya gini, menyembuhkan manusia rohanimu. Dengar, bukan manusia jasmanimu, rohanimu. Itu yang paling penting, karena itu yang berharga sama Tuhan. Hatimu ya, rohani kita ini oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Artinya apa bilur-bilurnya itu? Rohanimu itu disembuhkan. Nah, dan saya percaya kalau rohaninya baik, maka jasmaninya pun akan baik. Jangan dibalik. Ada orang kan olahraga, tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah ke gereja, habislah itu. Tapi ketika kau mengutamakan Tuhan, nanti kerja langsung, orang et labora, ya, berdoa sambil bekerja. Jadi utamakan Tuhan dulu. Saya percaya pasti kau sehat. Amin. Ya, jadi lagi saudaraku, kita akan minggu depan, hari Jumat, bukan minggu depan, hari Jumat ini 5 hari ke depan kita akan merayakan Paskah. Nah, itu persiapkan ya, bahwasanya di bulan-bulan April ini ya, hujan awal ya, artinya makanya tadi dibilang mengampuni itu tadi, karena kau telah dipilih, ada darah Yesus di situ. Jadi ada pengampun. Jadi logo kau ini mengampuni. Jumpa sama orang, mengampuni, biarpun itu musuhmu, mengampuni, karena udah ada Kristus. Ya, hidupku bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya kita menjadi agen-agen mengampuni. Iya, kalau ada lagi pulang dari situ, aku salah. Sudah kuliah, hati-hati. Jangan-jangan Anda nggak dipilih. Ya, jangan-jangan Anda bukan warga negara surga. Jadi warga negara surga itu agen pengampunan. Ya, ampuni dia ya kan, masih dahulu ya. Ya, ampuni dia walaupun dia nggak bayar uang sodako kan, ampunilah dia Tuhan. Ya. Oh, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan ketiga. Yang ketiga ini untuk membayar pembangunan kita, pembangunan gereja kita. Sambil memberi Tuhan Yesus memberkati. Dalam
Shalom Bapak Ibu. Warta Jemaat Minggu 10 April 2022, tanggal 15 April 2022, tepatnya hari Jumat Agung, kita akan mengadakan ibadah Paskah di tempat ini dan masuk jam 10 WIB tepat. Ibadah FA atau Family Altar hari Jumat 15 April untuk sementara ditiadakan. Mulai minggu ini kita mengadakan persembahan 3 kali, di mana persembahan ketiga ini untuk pembayaran cicilan kedua sewa gedung kita ini, di mana cicilan kedua ini jatuh tempo awal bulan Juni 2022. Demikianlah warta Jumat minggu ini. Apabila ada warta tambahan lainnya akan kami sampaikan melalui WA grup masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Ku sembahku, bersama-sama dengan kami. Engkau telah menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya Engkau telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu ada dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Roni Putar-Putar dan hamba-Mu Bang Timothy. Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini. Bapak, Engkau mengurapi di dalam masa perkuliahan mereka, buat mereka semakin terus bersemangat. Berkati seluruh keluarga mereka, keluarga yang selalu mencintai Tuhan. Apa saja yang dikerjakan kedua hamba-Mu ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Perjalanannya Tuhan terus taruh, terus bawa, tuntun mereka Tuhan, sehingga hati mereka menyala-nyala, roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kemanapun mereka melayani Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami, Gembala Pembina, Gembala Sidang dan wakil-wakilnya. Tuhan urapi, berkati di sepanjang ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan berkat berlimpah buat pemimpin kami. Ada kuasa, ada kemuliaan-Mu nyata dalam seluruh pelayanan mereka sepanjang hari ini. Berkati keluarga anak-anak mereka. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu juga buat bangsa kami Indonesia. Tuhan selamatkan bangsa kami. Kami percaya bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Ada Tuhan di bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin dan para menteri Tuhan. Mereka boleh bekerja bersama-sama, bersatu hati Tuhan, untuk memikirkan membangun bangsa ini penuh dengan damai, sukacita, sejahtera-Mu ada di bangsa kami. Berkati pimpinan yang dari pusat sampai ke daerah, gubernur, wali kota, camat, lurah, dan kepala lingkungan. Tuhan berkati seluruh pemimpin-pemimpin daerah kami. Terima kasih Bapak. Aku serahkan seluruh umat-Mu yang beribadah pada hari ini. Aku percaya Tuhan, mereka telah Tuhan kuatkan. Ada janji-janji Tuhan di hari Sabat-Mu ini. Apa yang belum pernah mereka lihat, belum timbul dalam hati mereka, Tuhan akan sediakan hari-hari ini Bapak. Di masa-masa yang sukar, biarlah umat-Mu semakin kuat.
semakin teguh berpegang kepada firman-Mu. Urapi setiap umat-Mu yang sakit Tuhan, Ibu Sinaga, jamah di dalam nama Yesus. Sembuhkan dia Bapa, pulihkan yang sakit Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan seminggu mendatang. Pada hari Jumat kami merayakan Paskah. Kami bergegas, kami bersemangat karena kami tahu Allah yang telah turun dari surga, Allah yang telah membeli kami dengan darah-Mu yang mahal, itu yang membebaskan kami. Dan hari ini kami percaya kami hidup oleh karena Kristus hidup atas setiap kami. Terima kasih, berkati seluruh pekerjaan umat-Mu. Buat berhasil ya Tuhan sepanjang hari ke depan ini. Tuhan jamah seluruh pekerjaan-pekerjaan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Aku percaya Tuhan, berkat Tuhan membuat kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkati Tuhan seluruh pekerjaan umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami sepakat berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Mari kita angkat tangan, kita katakan Salam Yerusalem. Diberkatilah Yerusalem. Biarlah sejahtera ada di lingkungan tembokmu dan puri-purimu. Biarlah orang yang mencintai Yerusalem mendapatkan berkat. Kami percaya Tuhan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa. Sempurnakan ibadah kami ini, sempurnakan dengan berkat-berkat-Mu, sehingga umat-Mu tidak sama lagi ketika mereka datang. Ketika mereka pulang, mereka membawa berkat-Mu, mereka membawa damai sejahtera-Mu, kekuatan-Mu. Itu mengalir buat setiap umat-Mu di tempat ini. Mari yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih adanya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang menemanimu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.